Doktrin tanpa ayat mustahil bisa dibuktikan. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies, melanjutkan geli, heran, dan ketawa ngakak gitu. Ada sebuah gereja, ya, gereja Tritunggal, memecat pendetanya, katanya di daerah Jakarta lah ya. Pendetanya itu dipecat karena gagal menjelaskan Tritunggal. Lalu pendetanya nggak terima dong, mau dipindah lah, ditaruh di kampung. Dia nggak terima, lalu terjadi ribut-ribut. Ada beritanya itu. Bapak Ibu Saudara, doktrin yang tanpa ayat, ya, itu mustahil bisa dijelaskan. Ya, Alkitab menyebutnya mendirikan kebenaran sendiri, itulah doktrin. Roma 10 ayat 3, mendirikan kebenaran sendiri, tidak mau takluk kepada kebenaran Allah. Itulah doktrin. Roma 10 ayat 3. Ngomong gampangnya, ngarang bebas. Ya. Ada 7 hal doktrin umat Tritunggal yang ngaku-ngaku Kristen, tetapi karena doktrin andalan tersebut tanpa ayat, maka menjadi sesuatu yang mustahil untuk bisa dijelaskan. Dijelaskan saja mustahil, apalagi dibuktikan. Doktrin Tritunggal yang dianut 85%, ya, gereja-gereja yang ngaku gereja di luar sana, ya, dijelaskan saja tidak bisa, apalagi dibuktikan. 1. Tritunggal. Doktrin Tritunggal itu tanpa ayat. Dari ujung kutub utara sampai ujung kutub selatan tidak akan pernah ada ditemukan Tritunggal di Alkitab. Kalau ada 5 romo atau 5 pendeta disuruh menjelaskan Tritunggal, maka akan ada 5 versi, sebab tanpa ayat, ya, akan ada 5 versi sebab tanpa ayat. Ya, jadi kita nggak bisa nyalain, ya, kasihan pendeta itu, ya. Pendeta muda mungkin, ya, belum senior, suruh jelasin Tritunggal nggak bisa. Lah kamu sendiri jelasin Tritunggal juga nggak bisa kok. Ada 5 pendeta jelasin Tritunggal, ya ada 5 versi. Ditambah lagi mereka berantem jadi ada versi ke-6, ya. Yang benar adalah Allah itu esa, satu, roh maha hadir, satu roh dan roh yang sama dan satu nama, yaitu Yesus. Markus 12 ayat 29, Yohanes 5 ayat 44, Galatia 3 ayat 20, Ibrani 4 ayat 13. Jadi tidak ada itu Tritunggal. Anda cari dari Alkitab di kutub utara sampai kutub selatan, tidak akan pernah ketemu itu Tritunggal. Namanya juga doktrin yang tidak ada dalilnya. Itu cuma ngarang bebas. Nomor 2, Allah pribadi, hakikat, manifestasi, entitas. Tidak mungkin bisa dijelaskan bahwa Allah itu pribadi, hakikat, entitas, sebab tanpa ayat. Yang benar adalah Allah itu roh, ya. Yohanes 4 ayat 24, ya. Kemudian nomor 3, 3 Allah dalam satu. Istilah lain dari Tritunggal adalah 3 Allah-Allahan dalam satu. Bahwa antara Allah-Allahan yang 1, 2, 3 itu saling beda, tidak sama, tapi bisa disatukan. Lah ini kan ora waras, ya. Alias Allah-Allahan yang fiktif, halusinasi, ilusi, tidak bisa dijelaskan
apalagi dibuktikan. Jadi Tritunggal itu alah-alahan, ilusi, fiktif, ya, halunisasi. Tidak ada ayat tentang Tritunggal, tidak bisa dibuktikan, apalagi dijelaskan aja nggak bisa, apalagi dibuktikan. Yang benar adalah Allah itu real, yang awal, yang akhir, harus bisa dibuktikan menjadi manusia. Namanya Yesus. Nah, itu baru real tuh. Allah harus bisa dibuktikan menjadi manusia. Dia adalah yang ada, yang sudah ada, yang akan datang. Wahyu 1 ayat 8. Ya, kalau Allahmu tidak bisa dibuktikan sebagai yang sudah ada, yang akan datang, ya. Aku ada, yang aku ada, ya. Yang awal, yang akhir, dan bisa dibuktikan menjadi manusia. Itu baru Allah yang real. Namanya Yesus. Nomor 4, Bapa dan Allah Bapa. Bapa adalah kiasan Yesus Allah yang roh di surga, sebab Yesus fisik sedang menjadi manusia di bumi. Yohanes 16 ayat 25. Bapa itu bisu, tidak bisa berkata-kata, boro-boro berfirman. Yohanes 5 ayat 37. Sebab Bapa itu hanya kiasan Yesus Allah. Bapa adalah kiasan Yesus Allah yang roh di surga. Sebab Yesus sedang menjadi fisik manusia. Sedangkan Allah Bapa adalah yang maha mulia dan bisa bersuara, yaitu Roh Kudus. Jadi Bapa itu bisu, itu bukan Allah Bapa yang bisa bersuara. Roh Kudus, ya, 2 Petrus 1 ayat 17. Nomor 5, Allah Anak atau Allah Putra. Tidak pernah ada Allah Anak, apalagi Allah Putra. Yang benar adalah Anak Allah. Lukas 1 ayat 35. Nomor 6, Allah Roh Kudus. Tidak pernah ada Allah Roh Kudus. Yang benar adalah Efesus 4 ayat 30. Roh Kudus Allah. Nomor 7, Echad Elohim Yahid, kesatuan. Tidak pernah ada Allah kok Echad, artinya Elohim. Elohim itu jamak, ya. Tidak pernah ada, ya. Bagi mereka Allah itu jamak, kesatuan, unity, keesaan atau oneness. Yang benar adalah Allah itu satu. Matius 19 ayat 17, Allah itu esa. Yohanes 5 ayat 44. Ini perkataan langsung Yesus. Kesimpulan, 85% yang ngaku-ngaku Kristen di luar sana mengandalkan doktrin ajaran yang tanpa ayat, yang mustahil bisa dijelaskan, apalagi dibuktikan. Karena tidak bisa dijelaskan dan tidak bisa dibuktikan, maka di Alkitab disebut mendirikan kebenaran sendiri, tidak mau takluk pada kebenaran Allah. Roma 10 ayat 3. 85% yang ngaku-ngaku Kristen di luar sana disebut sekte Nasrani. Kisah 24 ayat 5, yang kelak menjadi lawan anak domba dalam perang Harmagedon, dan yang kelak dihakimi sebagai zombie, orang mati yang berjalan untuk dihakimi. Wahyu 20 ayat 13. Salam Pendeta HTD. Jadi doktrin Tritunggal itu doktrin ngarang bebas, Bapak Ibu Saudara. Itu bahasa saya supaya mudah dimengerti, ngarang bebas. Ya, masing-masing bebas menafsirkan. Ada 5 pendeta ditanya, disuruh menjelaskan Tritunggal, ya ada 5 pendapat. Belum nanti berlima itu berantem, jadi ada 6. Ya, doktrin ngarang bebas. Allahnya ilusi, fiktif, halunisasi. Tidak bisa dijelaskan, apalagi dibuktikan. Yang benar adalah Allah itu esa, artinya satu, roh maha hadir, ya, yang awal yang akhir, ya, alfa omega, yang maha kuasa, dan punya nama Yesus Kristus. 1 Petrus 4 ayat 16. Sebagai orang Kristen, memuliakan Allah dalam nama
Kristus itu. Artinya Allahnya orang Kristen itu punya nama Yesus yang Kristus, yang Allah, yang Roh, yang Tuhan. Ya. Bukan Yesus yang gondrong itu, bukan. Jadi Allahnya orang Kristen itu punya nama Yesus Kristus. Ayo, sekarang sudah era modern, jangan mau lagi ya disesatkan oleh Allah-allahan yang fiktif, ilusi, ya. Fiktif, ilusi, ngarang bebas. Jadilah orang Kristen, hanya ada satu Allah di jagat raya ini, satu Tuhan, satu Allah, yaitu Yesus Kristus. Jadilah orang Kristen ya, ikut sekolah Alkitab yuk, biar pinter di atas rata-rata gratis di tempat kami, dan dibaptis yang benar Alkitabiah, baptis yang benar Alkitabiah, supaya namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.